Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 dengan kasus 4 perusahaan manufaktur izin mempresentasikan proyek akhir kami. Perkenalkan, nama saya Kintami. Di sini ada Nur Ainun dan Ayin Yulindasari. Pertama-tama mengenai deskripsi. Perusahaan ini merupakan entitas manufaktur yang bergerak dalam produksi mie instan sebagai produk utamanya. Proses bisnis perusahaan ini dimulai dari pengadaan bahan baku yang diperoleh dari berbagai pemasok terpercaya. Bahan baku utama meliputi tepung terigu, minyak goreng, bumbu, dan bahan pelengkap lainnya yang menjadi dasar dalam proses produksi. Selanjutnya, bahan baku yang telah diterima akan dikelola oleh divisi produksi. Divisi ini bertanggung jawab atas proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, yaitu mie instan, melalui serangkaian tahapan. Produk yang telah terselesaikan diproduksi akan disimpan dalam gudang persediaan, yang mengelola stok barang jadi secara efisien untuk memastikan ketersediaan produk dalam memenuhi permintaan pasar, serta memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Divisi penjualan menjalankan kegiatan penjualan ke berbagai saluran distribusi seperti distributor, agen, dan pengecer. Proses penjualan ini dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Untuk transaksi penjualan secara kredit, perusahaan mencatat piutang pelanggan yang harus dikelola dengan cermat. Divisi keuangan atau akuntansi memiliki peran penting dalam memantau dan penagihan piutang, serta memastikan bahwa pembayaran dari pelanggan diterima tepat waktu. Dengan koordinasi yang baik antar setiap divisi, mulai dari produksi, persediaan, dan penjualan, hingga pengelolaan piutang pelanggan, perusahaan mampu menciptakan rantai nilai yang efisien dan berkelanjutan dalam industri makanan cepat saji. Selanjutnya, peran anggota. Yang pertama ada Kintami, menyusun laporan, membuat CDM, relasi, dan kardinalitas, PDM, mengenai modul penjualan, kemudian generate database ke SQL, BPMN, use case diagram. Yang kedua ada Nur Ainun, membuat CDM, relasi dan kardinalitas, PDM, mengenai modul produksi, generate database ke SQL, dan sequence diagram. Yang ketiga, Ayun Yulindasari, membuat CDM, relasi dan kardinalitas, PDM, mengenai modul persediaan, kemudian generate database ke SQL, dan activity diagram. Baik semuanya, sekarang kita memasuki konseptual data model. Di sini pertama itu ada entitas pelanggan, atributnya terdiri dari ID pelanggan, nama, alamat, dan kontak. Selanjutnya ada entitas pesanan, atributnya terdiri dari ID pesanan, tanggal pesanan, dan status. Selanjutnya ada entitas barang, terdiri dari atributnya ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Selanjutnya ada entitas penjualan, ada ID penjualan, tanggal jual, dan total. Setelah itu ada entitas pembayaran, atributnya ID bayar, tanggal bayar, dan jumlah. Setelah itu ada entitas biaya produksi. Atributnya ID biaya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Terakhir ada entitas produksi. Atributnya itu ID produksi, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Next. Di sini konseptual data model modul persediaan. Entitasnya ada pelanggan, atributnya terdiri dari ID pelanggan, nama, alamat, dan kontak. Setelah itu ada entitas barang, atributnya di sini ada ID barang, nama barang, jenis barang, harga satuan, dan stok barang. Selanjutnya ada entitas gudang, atributnya terdiri dari ID gudang, nama gudang, dan lokasi. Setelah itu ada entitas pembelian bahan baku. Atributnya ID pembelian, tanggal pembelian, total pembelian. Setelah itu ada entitas pemasok. Di sini ada ID pemasok, nama pemasok, alamat, dan kontak. Setelah itu ada entitas bahan baku. Atributnya itu ada ID bahan baku, nama bahan baku, harga bahan baku, serta stok bahan baku. Setelah itu konseptual data model modul penjualan. Yang pertama ini entitas pelanggan. Atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan kontak. Setelah itu ada entitas barang. Di sini ada ID barang, nama barang, harga satuan, dan stok barang. Setelah itu ada entitas penjualan. Atributnya ID penjualan, jumlah barang, total penjualan, dan DP. Setelah itu ada entitas piutang. Di sini atributnya ada ID piutang, jumlah piutang, jatuh tempo, dan syarat bayar. Terakhir itu ada entitas pembayaran.
Ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Next, di sini ada relasi dan derajat koordinalitas modul produksi. Pertama, pelanggan berelasi melakukan pesanan. Setelah itu, pesanan berelasi terdiri atas barang. Setelah itu, ini ada dua bagian. Yang pertama, barang berelasi melakukan produksi. Barang juga berelasi tercatat dalam penjualan. Setelah itu, penjualan berelasi melakukan transaksi pembayaran. Terakhir, kita balik ke produksi. Itu berelasi membutuhkan biaya produksi. Next. Di sini ada modul persediaan. Pertama, masuk ke pelanggan, berelasi membeli barang. Setelah itu, barang berelasi disimpan di gudang. Gudang berelasi tersedia di bahan baku. Bahan baku berelasi dibeli melalui pembelian bahan baku. Terakhir, pembelian bahan baku berelasi dilakukan kepada pemasok. Next. Terakhir ini ada modul penjualan. Yang pertama, pelanggan berelasi memilih barang. Setelah itu, barang berelasi terdiri dari penjualan. Di sini ada dua bagian. Saya sebutkan yang pertama dulu, penjualan itu berelasi atas pembayaran. Penjualan juga dapat berelasi dicatat di piutang. Selanjutnya di bagian pelanggan, pelanggan ini berelasi melakukan pembayaran. Terakhir, pelanggan berelasi menghasilkan piutang. Next. Kita memasuki physical data model. Yang pertama itu ada pelanggan berelasi ke pesanan. Pesanan ini ada dua bagian. Saya jelaskan yang pertama dulu. Pesanan itu bisa berelasi ke produksi. Produksi bisa berelasi ke biaya produksi. Biaya produksi berelasi ke barang. Selanjutnya, sebelah kirinya ada pesanan berelasi ke penjualan. Penjualan berelasi ke pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ainun. Oke. Oke, selanjutnya ada physical data model modul persediaan. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan itu berelasi ke barang, kemudian barang berelasi ke gudang, kemudian dari bahan baku dia akan berelasi ke gudang. Dan bahan baku juga akan berelasi ke pembelian bahan baku, dan dari pembelian bahan baku akan berelasi ke pemasok. Kemudian ada physical data model modul penjualan. Di sini pelanggan berelasi ada dua. Yang pertama itu pelanggan berelasi ke barang, kemudian barang berelasi ke penjualan, kemudian penjualan bakal berelasi ke piutang. Nah, yang kedua itu ada pelanggan berelasi ke pembayaran. Pembayaran akan berelasi ke penjualan, kemudian pembayaran lagi akan berelasi ke piutang. Selanjutnya itu generate ke PDM modul produksi. Cara melakukannya itu dari konseptual data model. Habis itu kita generate ke PDM. Dari PDM akan kita generate ke SQL. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada modul persediaan. Ini habis itu kita ke generate ke SQL. Kemudian ada modul penjualan. Ini hasil dari generate ke SQL-nya. Oke, selanjutnya itu ada BPMN modul penjualan. Di sini ada pelanggan dan penjualan. Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan akan memilih barang, memasukkan jumlah barang, membuat pesanan pembelian, dan pelanggan melakukan pembayaran akan diterima oleh penjualan. Penjualan akan menerima pembayaran. Di sini metode pembayarannya ada dua, lunas atau kredit. Yang pertama itu ada lunas, menerima penjualan, kemudian mencatat penjualan, faktur penjualan, habis itu selesai. Kemudian pencatatan penjualan akan mencatat laporan keuangan, habis itu selesai. Dan dari pembayaran kredit akan ada total piutang, jatuh tempo syarat pembayaran, kemudian pencatatan piutang, memantau jatuh tempo. Dan di sini ada apakah piutang akan dibayarkan atau tidak. Jika iya, akan menerima penjualannya. Jika tidak, akan membuat piutang tagihan. Dan apakah piutang dibayarkan, itu akan, kalau tidak itu akan pencadangan pencadangan kerugian, habis itu penghapus piutang, kemudian pencatatan laporan keuangan, habis itu selesai. Jika iya, akan kembali lagi ke penerimaan penjualan. Selanjutnya ada UML penjualan, use case diagram. Yang pertama itu ada pelanggan, memilih barang, memasukkan jumlah barang, membuat pesanan pembelian, metode pembayaran lunas, metode pembayaran kredit, terus penerimaan barang. Nah, kemudian itu ada kasir. Kasir itu menerima pembayaran,
pencatatan penjualan, mencetak faktur penjualan. Kemudian ada sistem itu cuma satu, dia cuma membuat laporan penjualan. Dan manajer ke akuntansi itu ada dua, memverifikasi laporan penjualan dan membuat laporan keuangan. Admin piutang itu ada mencatat piutang pelanggan, mencatat jatuh tempo dan syarat pembayaran, memantau jatuh tempo, membuat tagihan piutang, membuat pencadangan kerugian piutang, dan yang terakhir itu ada penghapusan piutang. Kemudian ada pelanggan. Nah, dari metode pembayaran lunas itu akan terakses langsung oleh kasir. Kemudian pencatatan penjualan akan terakses langsung sama sistem. Dari membuat laporan penjualan akan keakses langsung sama manajer akuntansi. Kemudian dari metode pembayaran kredit keakses langsung sama admin piutang. Dan mencatat piutang pelanggan akan keakses sama sistem. Kemudian dari membuat pencadangan kerugian piutang keakses sama membuat laporan penjualan ke sistem. Dan penghapusan piutang itu keakses sama seperti membuat laporan penjualan ke sistemnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintami. Baik, selanjutnya UML modul penjualan, activity diagram. Di sini ada pelanggan, kasir, admin piutang, sistem, dan manajer akuntansi. Dimulai dari pelanggan memilih barang, kemudian memasukkan jumlah barang, membuat pesanan pembelian, memilih metode pembayaran, apakah dibayar lunas atau kredit. Jika lunas, maka akan ke pembayaran pembelian, masuk ke kasir, kasir menerima pembayaran, kemudian pencatatan penjualan, dan mencatat faktur penjualan. Dari pencatatan penjualan akan diterima oleh sistem, sistem membuat laporan penjualan, dan akan diverifikasi laporannya oleh manajer akuntansi, kemudian manajer akuntansi akan membuat laporan keuangan. Sedangkan jika pelanggan memilih pembayaran dengan kredit, akan masuk ke permintaan piutang, permintaan piutang akan masuk ke admin piutang, admin piutang mencatat piutang pelanggan, mencatat jatuh tempo dan syarat pembayaran, kemudian apakah piutang akan dibayarkan, jika ya akan masuk ke penerimaan pembayaran, jika tidak akan masuk ke pemantauan jatuh tempo, buat tagihan piutang, lalu akan ditagih lagi apakah piutang dibayarkan, jika ya akan masuk ke penerimaan pembayaran, jika tidak akan masuk ke membuat pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang. Dari pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang akan masuk ke sistem, sistem akan membuat laporan penjualan dan diverifikasi oleh manajer akuntansi dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya UML modul penjualan, sequence diagram. Di sini ada pelanggan, kasir, admin piutang, sistem, dan manajer akuntansi. Pelanggan akan terhubung ke kasir, memilih barang, memasukkan jumlah barang, membuat pesanan pembelian, dan melakukan pembayaran secara lunas. Kemudian, kasir akan terhubung ke sistem, menerima pembayaran, mencatat penjualan, dan mencatat faktur penjualan. Sedangkan jika pelanggan memilih pembayaran dengan cara kredit, akan terhubung ke admin piutang. Admin piutang terhubung ke sistem untuk mencatat piutang pelanggan, mencatat jatuh tempo dan syarat pembayaran, dan pemantauan jatuh tempo. Admin piutang akan terhubung ke pelanggan untuk penagihan piutang. Kemudian admin piutang akan terhubung ke sistem jika pelanggan belum membayarkan piutang, akan membuat pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang. Kemudian sistem akan terhubung ke manajer akuntansi untuk membuat laporan penjualan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.